Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ria Dwi Jayanti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah pengantar pendidikan dengan judul Analisis Konsep Dasar Pendidikan dan Tantangan Pendidikan di Indonesia. Pembahasan dalam video ini disusun berdasarkan 7 tugas eksploratif yang telah diberikan serta kami lengkapi dengan pengalaman dan pengamatan kami selama menjadi mahasiswa dan sebelumnya sebagai peserta didik. Saya, Atia Syafitri, akan menyampaikan perbedaan pandangan aliran filsafat pendidikan. Pada tugas pertama, kami membandingkan dua aliran filsafat pendidikan, yaitu idealisme dan progresivisme. Menurut idealisme, tujuan pendidikan adalah membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai luhur. Pandangan ini kami rasakan saat guru itu lebih menekankan kedisiplinan, sopan santun, dan hafalan materi. Sementara itu, progresivisme itu memandang peserta didik itu sebagai subjek aktif. Saya pernah mengalami pembelajaran seperti ini ketika guru itu memberi ruang diskusi dan proyek kelompok sehingga kami bebas menyampaikan pendapat. Perbedaan paling menonjol dari kedua aliran ini itu terletak pada peran peserta didik. Apakah sebagai penerima ilmu atau sebagai individu aktif dalam proses belajar? Baik, perkenalkan saya Tiara Mercy Arianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang kedua, yaitu kompetensi guru profesional. Kompetensi guru profesional yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, dan literasi digital. Berdasarkan pengalaman kami, guru yang memberi kompetensi pedagogik mampu menjelaskan materi dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Berdasarkan pengalaman saya, guru yang sabar dan terbuka terhadap pertanyaan membuat suasana kelas lebih nyaman dan mendorong siswa untuk aktif bertanya. Dari situ, kita menyadari bahwa kompetensi kepribadian dan sosial sangat memengaruhi suasana belajar di kelas. Selanjutnya ada yang ketiga, yakni tantangan pendidikan di Indonesia pada era digital dan solusinya. Pada tugas ketiga ini membahas tantangan pendidikan di era digital. Salah satu tantangan yang saya rasakan adalah pembelajaran daring yang kurang efektif. Saat pembelajaran online, beberapa guru hanya memberikan tugas tanpa penjelasan yang cukup. Saya sendiri merasa bingung dan kesulitan memahami materi. Menurut kami, solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kemampuan digital guru dan penggunaan media belajar yang lebih interaktif agar siswa tetap memahami materi dengan baik. Saya Muzailanda akan menyampaikan bagian keempat membandingkan 3 jalur pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal kami peroleh di sekolah dan perguruan tinggi melalui pembelajaran yang terstruktur dengan kurikulum, jadwal, serta penilaian yang jelas. Pendidikan non-formal diimplementasikan melalui kegiatan bimbingan belajar atau kursus. Kegiatan ini biasanya lebih fleksibel dan berfokus pada penguatan materi atau keterampilan tertentu. Saya sendiri pernah mengikuti bimbingan belajar untuk persiapan ujian, dan metode yang digunakan terasa lebih santai serta mudah dipahami. Sedangkan pendidikan informal diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui keluarga dan lingkungan sekitar. Contohnya itu, orang tua mengajarkan nilai, kedisiplinan, dan tanggung jawab melalui kebiasaan sehari-hari, seperti mengatur waktu belajar dan membantu pekerjaan rumah. Dari pengalaman tersebut, kami menyadari bahwa ketiga jalur pendidikan ini saling melengkapi dalam membentuk karakter dan kemampuan individu. Yang kelima, tujuan pendidikan nasional (UU-Sisdiknas). Pada tugas kelima, membahas tujuan pendidikan nasional berdasarkan UU-Sisdiknas. Tujuan pendidikan nasional tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang beriman
kerja kelompok, dan pembiasaan sikap disiplin di sekolah. Saya Dini Syairah Rahmatika akan menyampaikan bagian pada tugas ke-6 kami, menelaah faktor penyebab ketimpangan antara wilayah. Berdasarkan pengamatan kami, perbedaan fasilitas akses teknologi dan jumlah guru masih menjadi masalah utama. Saya pernah melihat kondisi sekolah di daerah yang fasilitasnya jauh tertinggal dibandingkan sekolah di kota. Hal ini tentu berdampak pada kualitas pembelajaran siswa. Solusi yang kami tawarkan adalah pemanfaatan teknologi, pemerataan guru, dan dukungan kebijakan dari pemerintah. Bagian ke-7, keterampilan abad ke-21. Tugas terakhir membahas keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan literasi digital. Guru dapat membantu mengembangkan keterampilan ini melalui diskusi kelompok dan pembelajaran